Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Baik, coba ini perhatikan tentang pemahaman ibadah. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalau ada kiai begini jangan tersinggung. Mana yang lebih afdal, ibadah zahir atau batin? Ibadah zahir badan atau ibadah kolbu? Kolbu. Ibadah kolbu ma'rifatullah. Belajar hikam ini belajar ma'rifat. Dan Nabi SAW mengatakan orang belajar satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Di riwayat Ibnu Majah ada lagi kalimat 1000 rakaat. Tadi dikatakan ibadah yang paling tinggi adalah ibadah kolbu. Dengan belajar kitab hikam tentang ma'rifatullah, belajar mengenal Allah ya. Dan dikatakan juga ibadah yang paling tinggi itu melawan hawa nafsu. Ini tidak salah jika karena ketaatan kepada Allah melalui Rasul, melalui ulil amri minkum sebagai penanggung jawabnya. Kalau belum ketemu Rasul, belum dikatakan ibadah. Karena definisi dari ibadah adalah suatu tindakan atau kegiatan atau pergerakan yang berhubungan dengan visi misi seorang Rasul yang bersumber dari Tuhannya, baik berupa perintah, hukum wajib maupun persembahan atau menjolok, itu hukum sunnah. Jadi seharusnya di sini diawali dengan kenal Allah melalui seorang Rasul terlebih dahulu, ya. Lalu bisa mendapatkan perintah secara langsung dan dapat menjolok yang mengandung visi misinya seorang Rasul. Itulah disebut ibadah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah mendapatkan perintah sholat 5 waktu? Apakah Anda sudah mendapatkan perintah bersedekah? Apakah Anda sudah mendapatkan perintah puasa? Apakah Anda sudah mendapatkan perintah haji? Belum, bro. Ya, yang Anda lakukan selama ini itu hanya sekedar menirukan kegiatan atau perintahnya orang-orang zaman dulu. Anda belum mendapatkan perintah secara langsung dari seorang Rasul. Di kisahnya itu, sahabat bertanya, "Wahai Nabi, apa yang harus saya kerjakan?" Nabi menjawab, "Ikuti aku, ya, ikuti aku, bukan tiru aku." Jadi makna kata ikuti berarti secara langsung ada barangnya, ada objeknya untuk diikuti. Contoh ya, kita mau ke Jakarta, suruh mengikuti mobil itu sebagai penunjuk jalan. Berarti kita ini berada di belakangnya mobil itu. Betul? Ya. Lalu sekarang siapa yang Anda ikuti sebagai penunjuk jalan menuju Tuhanmu?
Apakah ulamamu? Yakin beliau sudah tahu jalannya, sudah kenal Tuhannya. Apakah beliau manusia utusan? Paham ya? Sekarang sadar ya, Anda ini belum bisa beribadah karena belum mendapatkan perintah secara langsung dari seorang utusan. Kenapa kok belum diperintah? Karena belum kenal, belum ketemu. Kalau belum kenal, belum ketemu, otomatis belum bisa menjolok, belum bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi selama ini hanya mengeklaim sudah beribadah, aslinya itu belum, bro. Ngeri ya. Jadi ibadah tertinggi itu semakin banyaknya melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah apa saja? Mau urusan akhirat, mau urusan dunia, yang pasti mengandung visi misinya Rasul kepada Tuhannya. Itulah ibadah. Saya garis bawahi ya, perintah manusia utusan sekarang, bukan utusan zaman dulu. Ya, dan semakin banyaknya kita menjolok. Menjolok itu melakukan sesuatu yang bukan karena perintahnya langsung, dengan mempersembahkan apa saja, baik tenaga, pikiran, harta benda yang dapat mendukung atau membesarkan visi misinya seorang Rasul kepada Tuhannya. Dempora. Demikian yang saya sampaikan. Salam agama tauhid, salam taklim arifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.